ramai di zaman dahulu, di zaman umat-umat Nabi yang terdahulu, Allah turunkan bala. Ya, sesuai dengan firman Allah, fakullan akhazna bidzambi faminhum man akhadathu sayhah. Ya, di antara mereka, kata Allah, tiap-tiap mereka ada yang ditimpakan bala bencana, seperti Allah turunkan hujan kerikil yang turun daripada langit sehingga mereka mati. Faminhum man akhadathu sayhah. Ya. Ada juga yang Allah turunkan suara yang sangat keras dari langit mengguntur sehingga mereka pun mati. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Dan Allah juga menghukum mereka harus bertanam ke dalam bumi, seperti Qarun, ya, laknatullah alaihi. Qarun, tahu Qarun tuan-tuan? Qarun diberi oleh Allah ujian harta yang sangat banyak. Tetapi apabila disuruh memberi zakat, dia tidak mau oleh Nabi Musa, bahkan mengancam dengan bermacam-macam ancaman, sehingga Allah musnahkan harta Qarun dan Qarunnya pun tenggelamkan ke perut bumi. Ya, sampai sekarang kalau jumpa mungkin cangkul-cangkul di mana-mana, jumpa segetul emas, disebut nih harta Qarun, betul? Ya. Begitu juga waman auratna, Allah Subhanahu wa taala juga memberi siksaan kepada orang-orang yang melampaui batas, seperti Allah tenggelamkan dalam lautan, seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Ini semua disebabkan kenapa? Murka kepada Allah. Jadi adanya perkara-perkara yang datang yang aneh ganjil ini mesti ada suatu penyebabnya, tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok kepada Al-Quran, bagaimana Allah memberi hukuman kepada mereka-mereka yang telah bermaksiat kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi ancaman-ancaman Allah yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang ingkar dan murka kepada Allah. Yang kelimanya, kata jumhur ulama, untuk memanfaatkan akal fikiran kita, hendaklah kita ingat kepada kelalaian kita sebagai hamba Allah untuk menimbulkan kehidupan. Kita hendaklah menghisab diri kita. Hasibu qabla an tuhasab. Hisablah diri kita sebelum dihisab. Maknanya kita disuruh hisab diri kita sebelum dihisab sampai pada akhirat nanti. Dihitung-hitung, difikir-fikir. Sebab kata Nabi Isa, dunia itu dihimpun menjadi 3 hari. Hari semalam, hari sekarang, dan hari esok. Hari semalam kita tak boleh buat apa. Sudah dicatat oleh pencatat amal malaikat 2, yaitu Atid dan Raqib. Ya. Hari sekarang pastikan kita ini di dalam kebaikan. Pastikan kita di dalam betul-betul berbuat amal baik. Ya. Karena kita esok pun tak tahu apakah umur kita esok akan ada ataukah tiada. Begitu ya. Nah, tetapi kalau amal sekarang sama seperti amal semalam, itu rugi kita. Rugi kita. Ya. Rugi. Maknanya amal sekarang betul-betul baik daripada semalam, baru kita beruntung. Ya. Baru kita beruntung. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir betul-betul menjadi orang yang ingat akan diri kita sebenarnya. Kalaulah tadi yang baru sampai, kita hendaklah imbas diri kita. Dari mana kita, untuk apa kita, dan kemanakah tujuan kita. Maka di dalam persiapan memasuki Ramadan ini, yang pertama hendaklah membersihkan hati dan jiwa dan bertaubat dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Jangan sampai nanti di bulan puasa ini kita cemari dengan bermacam-macam maksiat dan dosa, biar mendapat keberkatan. Ya. Yang kedua, berusaha mempelajari, memahami hukum-hukum saum, hukum-hukum puasa. Syarat sah puasa berapa? Misalnya ada 4, ya. Syarat wajib puasa misalnya ada 5. Niat rukun puasa misalnya ada 3, yaitu niat pada waktu malam, ya. Tinggal makan, kemudian orang yang berpuasa, itu rukun puasa. Dan juga kena tahu, belajar bagaimana tentang perkara-perkara yang batalkan puasa, dan juga makruh-makruhnya beserta sunat puasa. Itulah persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan.
Yang ketiganya, mempersiapkan program-program dan mengisi bulan Ramadan seperti qiraatul Quran, tadarrusul Quran, misalnya qiyamul lail, zikir-zikir untuk taqdisun nafsi, membersihkan jiwa dan hati. Itu di dalam Ramadan. Yang keempatnya, berdoa kepada Allah agar kita dapat bertemu dengan Ramadan dan agar diberi kekuatan untuk melakukan puasa sebulan suntuk ini sesuai dengan doa kita sebelumnya. Allahumma barik fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kenapa kita perlu selalu buat, tuan-tuan? Ramai kadang-kadang hamba Allah ini kurang sehari tak masuk ke Ramadan, Allah panggil, Allah jemput. Ya, kadang-kadang hanya salat tarawih malam, besok tak sempat berpuasa, Allah panggil. Ya, doa kita selalu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hadir semua sampai kepada Ramadan Mubarak. Amin ya rabbal alamin. Juga berusaha menjauhkan diri kita daripada kena penyakit. Karenanya perlu kita usaha secara lahiriah kita, jasmani kita daripada kena penyakit. Karena di dalam Ramadan itu, puasa Ramadan ini perlu badan yang sehat. Kalau sakit kita tak boleh berpuasa. Ya, Allah tak benarkan puasa kalau sakit, sebab di situ ada dua elat. Ya, elatnya satu sakit, lemahnya badan karena sakit, juga karena lemahnya berpuasa. Samalah seperti kita yang haid bagi perempuan nifas. Di situ ada dua kelemahan, puan-puan ya. Lemahnya karena berpuasa, lemahnya karena juga haid dan nifas. Maka bagi haid dan nifas tak boleh berpuasa. Hendaklah diganti di hari-hari yang lain. Itulah Allah Subhanahu wa taala punya sifat Rahman dan Rahim. Ya. Itu saya rasa mungkin persiapan-persiapan yang perlu kita sediakan sebelum datangnya Ramadan Al-Mubarak ini. Ya, mungkin tinggal beberapa hari lagi ya, Cik Saiful ya. Mudah-mudahan. Mungkin masanya sudah sampai, diberi masa begini ini. Ada juga yang perlu kita sampaikan, tapi sampai sini sajalah. Mudah-mudahan apa yang dapat kita sampaikan ini bermanfaat untuk tuan-tuan semuanya dan juga bermanfaat kepada kami di sini. Jadi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipanjangkan umur sampailah kepada Ramadan Al-Mubarak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana bi kulli khair waj'alna min ahli khair wa amilna bi mu'amalatil khair wa fazna fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa qawmina wa jama'atina min kulli fitnah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muyassiral umur, ya muyassiral umur, yassir anal intizam fi jami'il umuri diniyah wa dunyawiyah wa hassil muradana fil khairiyah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa binabikal karim syarrad dunya wa syarral akhirah. Ghafarallahu lana wa lam rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Wabillahi